Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Nurul Anissa sebagai moderator. Di samping kanan saya perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani dengan NIM 240104004. Perkenalkan, saya Tersangka Sri Ramadhani dengan NIM 24010409. Saya Putri Nurista dengan NIM 24010909. baik, adapun materi yang ingin kita presentasikan yaitu konsep dasar filsafat pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada materi. Baik, adapun yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunanilah kata filsafat ini berasal, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup atau individu, dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Di Jerman dibedakan antara filsafat dengan pandangan hidup. Filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Magnus Suseno bahwa filsafat sebagai ilmu kritis. Sidi Ghazalbah mengatakan bahwa filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, universal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin radix yang artinya akar. Filsafat bersifat radikal, yaitu permasalahan yang dikaji. Filsafat bersifat sistematis, artinya pernyataan atau kajiannya menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling terkait, dan bersifat koheren. Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, filsafat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan metodologi atau analisis bahasa secara logis dan analisis makna-makna. Filsafat diartikan sebagai science of science yang bertugas memberi analisis secara kritis terhadap asumsi dan konsep-konsep ilmu. Ada beberapa definisi filsafat yang dikemukakan Harold Titus, yaitu yang pertama, filsafat adalah suatu sikap tentang hidup dan alam semesta. Yang kedua, filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif dan penelitian penalaran. Yang ketiga, filsafat adalah suatu perangkat masalah-masalah. Dan yang keempat, filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Baik, langsung saja. Adapun pengertian pendidikan, menurut George F. Kneller mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam artian luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran atau mind, watak atau karakter atau kemampuan fisik atau physical ability individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung terus seumur hidup dalam arti teknis. Pendidikan adalah proses yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain yang dengan sengaja mentransformasi warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam arti hasil, pendidikan adalah apa yang diperoleh melalui belajar, baik berupa pengetahuan, nilai-nilai maupun keterampilan. Sebagai suatu proses, pendidikan melibatkan perbuatan belajar itu sendiri. Dalam hal ini, pendidikan tak sama artinya dengan perbuatan mendidik seseorang atau mendidik diri sendiri. Adapun
pendidikan dalam arti yang lebih formal dan sempit terjadi sekolah itu suatu agensi khusus yang dibentuk untuk menanamkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam diri subjek didik. Di sekolah terdapat guru-guru yang dipandang ahli dalam proses pembelajaran. Pendidikan informal berhubungan pula dengan pendidikan formal atau persekolahan. Menurut Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adapun pengertian filsafat pendidikan, menurut Kneller mengatakan bahwa filsafat dalam arti formal berusaha untuk memahami kenyataan sebagai suatu keseluruhan dengan menjelaskan sedemikian rupa secara umum dan sistematis. Pernyataan Kneller berjalan dengan pendapat Ahmad Tafsir yang mengatakan bahwa objek yang diteliti filsafat ialah objek yang abstrak. Paradigma yang mendasari penelitiannya ialah paradigma rasional. Metode penelitiannya disebut metode rasional. Kneller juga mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Artinya, masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat secara umum. Filsafat bersifat perspektif, artinya filsafat pendidikan memutuskan tujuan-tujuannya, yaitu bahwa pendidikan seharusnya mengikuti tujuan-tujuan itu dan cara-cara umum yang harus digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Filsafat pendidikan bersifat analitik, tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pernyataan-pernyataan spekulatif dan perspektif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan baik konsepsinya dengan ide-ide yang lain maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya histori pemikiran. Baik, untuk materi selanjutnya saya alihkan ke pertengahan dari sekarang. Baik, adapun materi selanjutnya itu hubungan antara filsafat dengan pendidikan. Filsafat mempunyai hubungan yang erat dengan pendidikan, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Setiap teori pendidikan selalu didasari oleh sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya. Selanjutnya, Imam Barnazir mengatakan bahwa hubungan filsafat dan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hubungan keharusan, yaitu berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Selanjutnya, yang kedua, dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasar atau yang seharusnya, sedangkan praksis pendidikan berusaha mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi ada hubungan timbal balik di antara keduanya. Selanjutnya, hubungan antara filsafat dengan kebudayaan. Pada pokoknya kebudayaan adalah sifat ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi, yaitu pendidikan adalah proses mengoper kebudayaan dalam arti membudayakan manusia. Aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengelola kebudayaan itu menjadi sikap mental, tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian individu. Perlu didasari bahwa manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa dan negara hidup dalam suatu sosial budaya, maka membutuhkan kewarisan dan pengembangan sosial budaya yang dilakukan melalui pendidikan. Agar pendidikan berjalan dengan baik, maka membutuhkan filosofis dan ilmiah berbagai sifat normatif dan pedoman pelaksanaannya.
sebagai model dasar pembangunan. Adapun ruang lingkup kajian filsafat pendidikan yaitu pertama, merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek penelitian, merumuskan antara hubungan filsafat, filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat, filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Adapun manfaat belajar filsafat pendidikan yaitu mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di lembaga pendidikan tenaga keguruan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah seperti terkait pendidikan. Pemikiran mahasiswa menjadi lebih terarah terhadap persoalan-persoalan pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Hal ini menjadikan mahasiswa lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, mahasiswa yang mempelajari dan menemukan masalah-masalah hakiki pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir mereka sehingga dapat lebih aktif dalam memahami program pendidikan sebagai intelektual muda yang telah menjadi pendidik atau tenaga pendidikan. Baik, itulah materi dari saya. Selamat. Itulah tadi presentasi dari ini. Ya, saya buka sesi jawab. Baik, saya persilakan kepada Mita Ustina untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Langsung saja mengenai materi yang telah dibahas tadi yaitu filsafat pendidikan. Seperti yang kita ketahui, filsafat dapat diartikan dengan berpikir. Telah dijelaskan tadi kaitan filsafat dengan pendidikan. Pertanyaan saya, kenapa ilmu filsafat tidak diajarkan di bangku SMA? Padahal SMA sudah termasuk masa remaja di mana di situ sudah harus bisa berpikir. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mardatilla untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi telah dibahas di poin ketiga yaitu bagian G, yaitu antara hubungan filsafat dengan pendidikan. Langsung saja pertanyaan saya, bagaimana hubungan filsafat pendidikan dengan ideologi negara, misalnya Pancasila, yang mengaruhi praktik pendidikan sehari-hari? Itu saja, terima kasih. Ada beberapa alasan mengapa ilmu filsafat biasanya tidak diajarkan di bangku SMA. Yang pertama, kurikulum SMA biasanya sudah padat dengan mata pelajaran lain seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Menambah filsafat bisa sulit mengingat waktu yang terbatas. Yang kedua, tidak semua guru memiliki latar belakang atau pelatihan dalam filsafat sehingga sulit untuk mengajarkan materi tersebut dengan baik. Yang ketiga, filsafat mengandung konsep yang abstrak dan kompleks yang mungkin sulit dipahami oleh siswa yang masih dalam tahap perkembangan kognitif. Yang keempat, banyak sekolah lebih menekankan pendidikan yang langsung relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja atau pendidikan tinggi seperti sains dan matematika. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Mita Ustina, apakah jawabannya diterima? Baik, jawaban diterima. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Mardatilla akan dijawab oleh Suci Ramadhani. Saya ada pertanyaan dari Mardatilla, bagaimana hubungan filsafat pendidikan dengan ideologi negara, misalnya Pancasila, mempengaruhi praktik kehidupan sehari-hari? Hubungan antara filsafat pendidikan dan ideologi negara, misalnya Pancasila, itu sangat erat karena filsafat pendidikan berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membentuk arah, tujuan, isi, metode, dan nilai dalam proses pendidikan. Sementara ideologi negara seperti Pancasila di Indonesia menjadi landasan normatif dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh warga negara dan dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Adapun penjelasan ini tentang hubungan bagaimana hal itu mempengaruhi praktik kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu filsafat pendidikan sebagai sarana internalisasi ideologi negara, di mana filsafat pendidikan Indonesia tidak bisa dilepaskan
dilepaskan dari Pancasila. Artinya Pancasila dijadikan sumber nilai, tujuan dan arah pendidikan nasional. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan kepada peserta didik agar mereka menjadi warga negara yang beriman, berakhlak, cinta tanah air, demokratis dan adil. Yang kedua, tujuan pendidikan menyesuaikan tujuan ideologi negara. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia secara eksplisit merujuk pada cita-cita Pancasila, yakni membentuk manusia seutuhnya yang beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan yang berlandaskan filsafat Pancasila, nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, mendorong sikap toleran antar umat beragama, kemanusiaan yang adil dan beradab, menanamkan kepedulian sosial, anti diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, membentuk budaya demokrasi, musyawarah dan menghargai pendapat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendidik siswa untuk adil, tidak egois dan peduli terhadap yang lemah. Yang terakhir, aplikasi terhadap kebijakan pendidikan. Karena Pancasila dijadikan dasar negara dan ideologi nasional, kebijakan pendidikan seperti kurikulum, buku teks, pelatihan guru, hingga peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, itu saja saya alihkan ke moderator. Baik, itu dari jawaban dan dari kami. Apakah jawabannya diterima dengan baik? Baik, adapun kesimpulan dari materi kelompok kami akan dibacakan oleh Sri Ramadan. Baik, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa filsafat pendidikan merupakan cabang filsafat yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam, menafsirkannya dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat menjadi petunjuk atau arah bagi tujuan-tujuan dan kebijakan pendidikan. Sebagai cabang filsafat, pemikiran filsafati terhadap pendidikan juga mempunyai ciri spekulatif, perspektif, dan analitik. Filsafat dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena filsafat mengandung hal-hal yang seharusnya dilaksanakan di dalam praktik pendidikan. Demikian pula praktik pendidikan dapat menjadi bahan pemikiran reflektif mengenai pendidikan. Manfaat belajar filsafat pendidikan lebih bersifat manfaat teoritis, bukan praktis teknis, yaitu agar para peserta didik atau mahasiswa terbiasa untuk memahami persoalan hakiki pendidikan secara kritis, terbuka, dan refleksif. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami, dan cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.